Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Komang Anik Sugiani, warga asal Kabupaten Buleleng, Bali, rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk pendidikan anak-anak di Desa Mengening. Ia di kelas ini mengadakan kelas belajar mengajar di mana warga dapat membayarnya dengan limpah. Komang Anik Sugiani, warga asal Desa Mengening, Kabupaten Buleleng, Bali, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membuka kelas belajar bagi anak-anak di Desa Mengening. Melalui Yayasan Project Jyoti Bali yang didirikannya, Anik membebaskan biaya bagi anak-anak yang ingin bergabung di kelas belajarnya. Yang menarik, setiap anak didiknya hanya diminta mengumpulkan sampah plastik ke sekolah yang nantinya akan didaur ulang menjadi berbagai kreasi dan hal-hal bermanfaat. Wanita lulusan S3 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang ini melakukan aksinya karena prihatin dengan anak-anak yang banyak mengalami putus sekolah di desanya. Karenanya selain pendidikan formal, YPJB kini juga memberikan anak-anak peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mencari orang tua asuh dan beasiswa. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Komang Anik Sugiani, pendiri Yayasan Project Jyoti Bali. Selamat siang, Mbak Komang, apa kabar? Selamat siang Mas, kabar saya sehat. Baik ya, sehat-sehat ya. Mbak Komang, luar biasa sekali ya. Ini Anda resah dengan kesenjangan pendidikan yang ada di tempat Anda, lalu membangun kelas belajar demi anak-anak di sana begitu ya. Tapi lalu mengapa pembayarannya menggunakan sampah, Mbak Komang? Baik, jadi saya itu mendirikan Yayasan Project Jyoti Bali dengan tujuan nantinya mengedukasi anak-anak. Terutama kenapa saya membuat pembelajaran berbayar menggunakan sampah, itu untuk mengedukasi siswa sejak dini untuk peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, seperti itu. Artinya ada concern isu lingkungan juga yang disampaikan kepada anak-anak. Bagaimana respon anak-anak? Heran nggak sih Mbak, pertama kali kalian dihimbau untuk membawa sampah plastik begitu? Karena ini merupakan sebuah terobosan baru ya Mas ya, karena kalau kita berbicara dengan les kayak gitu pasti kita berbayar menggunakan uang seperti itu. Tapi di sini inovasinya adalah berbayar menggunakan sampah plastik. Ini tentu jadi hal yang menarik bagi anak-anak dan juga tidak hanya anak-anak, tetapi orang tuanya juga memberikan respon yang sangat positif terkait kegiatan ini. Karena kenapa? Yang kita tonjolkan di sini adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran dan mengedukasi. Selain itu juga secara kognitif mereka dapat pembelajaran dan secara lingkungan kita lebih bijak pemanfaatan sampah, terutama sampah plastik, dan bijak serta bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Baik, membangun karakter juga ya Mbak ya. Selain kognitifnya dibangun lewat pembelajaran, mental anak-anak terkait isu lingkungan lebih menghargai bagaimana menjaga lingkungan sendiri melalui kegiatan mengumpulkan sampah begitu. Mbak Komang, ini mengadakan kegiatan belajar mengajar di sana, ini ke-trigger soal apa? Apakah kondisi sosial di sana juga artinya senjang dengan pendidikan sehingga butuh dihadirkan kelas-kelas tambahan di luar sekolah? Kalau dilihat dari segi sosial dan ekonomi di Desa Mengening itu memang dikenal dengan desa cengkeh. Dari kata cengkeh itu kan dikira bahwa desa ini merupakan desa kaya. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat di Desa Mengening ini adalah masyarakat penggarap kebun cengkeh. Yang mayoritas masyarakatnya hanya penggarap. Dan dengan hasil tahunan, kemudian kita harus memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat di sana menjadi lebih banyak mata pencariannya buruh serabutan. Dari inilah kenapa banyaknya putus sekolah. Dari SD, SMP, SMA, dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu juga yang putus sekolah itu bisa bekerja ke luar desa menjadi asisten rumah tangga, kemudian penjaga toko, sehingga perlu hal lain dari hal ini sehingga nantinya bisa meningkatkan pendidikan. Karena salah satu cara untuk kehidupan yang lebih baik adalah pendidikan seperti itu. Itulah kenapa kami hadir untuk memberikan sebuah pembelajaran yang memang menanamkan bagaimana pentingnya pendidikan bagi kita semua. Berpindah strata sosial menggunakan pendidikan menjadi langkah
utama begitu Mbak ya. Tapi yang menjadi permasalahan apakah persepsi tentang pendidikan di sana juga baik? Kalau dilihat dari persepsi pendidikan bahwa memang awalnya apalagi pendidikan seorang perempuan ya untuk apa nanti menyekolahkan anak tinggi-tinggi seorang perempuan itu juga nanti diambil orang itu masih ada mindset seperti itu karena ini merupakan desa ya kecil yang jauh dari perkotaan. Tapi inilah kenapa kami hadir itu untuk mengedukasi selain memberikan edukasi kepada siswa pada anak-anak, kami juga mengedukasi ke siswa ke orang tua bahwa pentingnya pendidikan untuk anaknya itu sangat penting untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ini tentunya yang menyebabkan awalnya di Desa Mengening ini pendidikan kurang merata, tapi berangsur pendidikan di Desa Mengening ini mulai lebih baik lagi ketika kami sudah mulai bersinergi dengan masyarakat di sini. Yang sulit kan membuat atau membangun pandangan baru terhadap suatu kondisi sosial yang biasa sudah dilakukan. Dan teman-teman Yayasan Project Jyoti ini datang memberikan pandangan baru. Apakah dalam proses perjalanan juga ini mengalami kesulitan? Terutama pendekatan kepada orang tua. Setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya ya Mas ya. Jadi apalagi kita hal baru yang memang masih belum awalnya itu adalah sesuatu yang baru di sini. Tetapi bagaimana kita memberikan contoh, apakah yang kita berikan ini akan berdampak baik bagi anaknya, kemudian apakah nantinya ini bisa membantu anaknya untuk mendapatkan pendidikan, itu yang kami sosialisasikan. Bahwa untuk mengikuti kegiatan ini tidak ada biaya yang dipungut seperti itu, cukup anak-anak itu rajin ke sini dengan membawa sampah, mendapatkan pembelajaran. Nah dengan sosialisasi itu orang tua mulai open-minded dan menerima kami untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan dari tahun 2016 sampai hari ini, kegiatan ini masih tetap berlangsung dan semakin berkembang seperti itu. Berlangsung dan semakin berkembang. Kalau pertama kali, berapa orang Mbak yang antusias untuk ikut kegiatan belajar mengajar di sana? Kalau untuk pertama kali, karena kami di Desa Mengening ini hanya ada satu sekolah ya Mas ya, satu sekolah SD. Itu pertama kali itu sekitar 20 orang. Sosialisasi di minggu pertama, kemudian minggu kedua sudah mulai bertambah. Kemudian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu jumlahnya 124 orang. Dan hari ini jumlahnya sekitar 84. Kenapa berkurang? Karena memang SD itu siswanya sedikit dan hanya satu sekolah. Karena selain itu juga sudah ada tamat SMP, ada tamat SMA seperti itu sehingga berkurang jumlahnya. Oke, tapi melihat dari jumlahnya ini naiknya lumayan signifikan Mbak. Artinya teman-teman atau anak-anak di sana begitu juga suka kegiatan belajar mengajar walaupun ini kegiatan di luar sekolah. Iya Mas, karena tidak hanya di desa ini tetapi di luar desa ini juga ada. Di kegiatan Yayasan Project Jyoti Bali terutama di Taman Pintar, itu tempat belajarnya saya berikan nama Taman Pintar, itu terdiri dari 3 desa Mas. Jadi tidak hanya di Desa Mengening, tapi siswanya itu dari 3 desa yang tetanggaan dengan Desa Mengening. Antusiasnya terus berlangsung begitu ya sehingga kegiatan ini juga menjadi kegiatan yang sustainable. Saya makin penasaran Mbak, itu kalau di dalam kegiatan tersebut pembelajarannya apa saja sih sehingga anak-anak ini kan di luar jam pelajaran begitu. Notabene teman-teman pasti merasakan sudah capek lah, lelah belajar. Tapi masih antusias untuk mengikutinya itu apa saja yang diajarkan di luar sekolah? Jadi di Yayasan Project Jyoti Bali itu ada kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi selama 1 minggu itu dari hari Senin itu ada kelas non-akademiknya, ada kelas menari. Kemudian hari Selasa itu ada kelas yoga. Kemudian di hari Rabu ada kelas Go Green and Clean. Di hari Kamis dan Jumat itu ada kelas Karate Inkai. Sabtu ada seni budaya. Dan di hari Minggu adalah kegiatan akademik yaitu pembelajaran berbayar menggunakan sampah. Dengan mata pelajaran ada matematika, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa daerah seperti itu. Ragam kegiatan juga diajarkan. Seperti tayangan itu, menari juga kebudayaan juga diajarkan begitu sehingga teman-teman yang memiliki bakat mungkin akan tersalurkan.
Ya karena di Bali itu kan kita harus melestarikan budaya Bali seperti itu. Jadi gimana caranya kita sejak dini tetap mengajarkan budaya. Selain kita belajar tentang akademik, budaya, kemudian budi pekerti itu juga harus ditanamkan agar mereka tidak hanya pintar secara kognitif, tapi santun dalam berperilaku seperti itu. Baik, secara kognitif tentunya pasti akan terus diarahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah juga ada nilai-nilai karakter yang juga ditanamkan kepada anak-anak? Tapi jangan dijawab dulu, Mbak Komang, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Komang Anik Sugiani, pendiri Yayasan Project Jyoti Bali. Mbak Komang. Iya, Mas. Kita lanjutkan perbincangan tadi, Mbak Komang. Mbak Komang, selain kegiatan kognitif belajar mengajar, pasti juga terselip pendidikan karakter yang juga ingin dibangun kepada teman-teman di sana. Apakah ada nilai-nilai karakter yang juga disebarkan? Tentunya pasti ada, Mas. Jadi pendidikan karakter itu juga bagian dari program kami. Pertama, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, bagaimana nantinya siswa itu dibentuk karakternya sejak dini, budi pekertinya dibentuk juga. Karena pada dasarnya kita harus memberikan edukasi yang memang dasar bagi anak-anak untuk nantinya menjadi fondasi kuat untuk dia menjadi generasi emas bangsa ke depannya, seperti itu. Jadi pembentukan karakter, kemudian bagaimana dia mandiri nantinya, santun terhadap orang, dan yang lainnya itu juga ditanamkan di sini. Bahkan mulai dari menaruh alas kaki pun kita ajarkan agar rapi, kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan yang lainnya. Itu juga ditanamkan di sini. Nilai-nilai perilaku dan sikap juga dianggap menjadi penting dalam pertumbuhan anak-anak. Begitu Mbak Komang? Iya, benar, Mas. Mbak Komang, ini ada hal yang menarik yang tadi juga di awal sudah kita sampaikan. Anak-anak tidak perlu membayar, tapi cukup membawa sampah plastik. Alasannya adalah untuk kepekaan terhadap lingkungan, begitu ya. Apakah ada concern isu lingkungan besar yang juga akan dihadapi ke depannya sehingga anak-anak juga perlu tahu tentang bahayanya sampah plastik untuk masa depan dunia begitu atau lingkungan? Baik, Mas. Jadi kita ketahui bahwa masalah lingkungan, terutama masalah sampah, itu menjadi masalah besar yang harus dicarikan solusinya. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisir penggunaan sampah sehingga kedepannya tidak ada lagi penumpukan sampah. Itu yang melatar belakangi kenapa saya itu mengajak anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan dan bijak menggunakan sampah plastik dan juga bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Inilah mengapa agar kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah plastik yang besar seperti itu. Walaupun ada, kapasitasnya bisa diminimalisir kayak gitu. Kita tidak bisa mengatakan zero waste, tapi bisa meminimalisir penggunaannya seperti itu. Baik. Apakah teman-teman juga diajak melakukan proses? Ini nantinya sampahnya diapakan nih Mbak? Apakah teman-teman juga diajak untuk mengikuti proses tersebut? Oke, jadi anak-anak yang membawa sampah plastik ke Yayasan Project Jyoti Bali itu nanti dipilah, olah, dan dikelola menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Semua pengelolaan sampah yang ada di Yayasan Project Jyoti Bali ini dilaksanakan langsung oleh anak-anak. Jadi kami di Yayasan hanya sebagai mentor, hanya sebagai fasilitator, karena sebelum mereka mengelola, kita mengedukasi. Jadi sampah yang mereka hasilkan harus mereka pertanggungjawabkan. Kemudian pilah, olah, kelola ini dijadikan barang yang bernilai ekonomis. Seperti sampah itu nantinya bisa dijadikan ekobrik, kemudian bantal alas duduk, ada wajah plastik, kemudian sampah organiknya bisa dijadikan ekoenzim yang merupakan cairan serbaguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua dilakukan oleh anak-anak. Dan ya kenapa saya katakan bernilai ekonomis? Karena produk-produk dari olahan sampah ini bisa dijual, Mas. Dan hasilnya itu pun dimanfaatkan oleh anak-anak. Jika ada anak-anak sepatunya robek, itu digunakan dari dana penjualan produk dari olahan sampah seperti itu. Produknya apa saja Mbak Komang? Produknya itu ada ekobrik. Ekobrik bisa dijadikan set sofa, Mas. Kemudian ada bantal alas duduk yang isiannya itu dari cacahan plastik.
kemudian ada wajah plastik, dan juga kalau organiknya itu dijadikan pupuk cair organik yang namanya ekoenzim. Oke, nanti hasilnya juga selain dijual, apakah juga dibagikan? Dan bagaimana respon anak-anak ketika mengikuti kegiatan ini? Sampai dengan menjadi produk EcoBrick dan juga pestisida atau pupuk tadi. Tentunya antusias dari anak-anak itu sangat tinggi dan semangatnya luar biasa sekali. Ya. Jadi produk olahan sampah itu tidak hanya dijual, tetapi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak di sini. Jadi seperti bantal alas duduk itu juga bisa digunakan sebagai alas yoga dan yang lainnya. Kemudian pupuk dari ekoenzim ini kita bagikan ke petani cengkeh yang ada di Desa Mengening agar petani kembali organik, petani sehat dan juga bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia seperti itu. Jadi tidak hanya siswa yang mendapatkan dampak dari adanya pembelajaran berbayar menggunakan sampah ini, tetapi masyarakat sekitar juga mendapatkan dampak yang positif tentang kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan belajar mengajar ini tentunya malah memberikan dampak positif secara integrasi begitu ya. Tidak hanya ke teman-teman yang dididik, tapi lingkungan sosial juga mendapatkan dampak mulai dari berkurangnya sampah plastik hingga hasil dari pengolahan sampah plastiknya juga dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Lalu bagaimana Mbak respon masyarakat saat melihat ada kegiatan ini dan banyak memberikan dampak positif? Terutama kalau masyarakat yang memang petani cengkeh yang saya berikan pupuk ekoenzim, ini tentunya mereka memiliki rasa penasaran bagaimana pembuatan dari pupuk ini. Apa iya dari sampah, buah-buahan dan sayuran yang mereka hasilkan itu menjadi sampah, itu edukasi. Dan antusiasnya sangat tinggi untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Dan sangat mudah seperti itu. Karena nantinya ekoenzim ini juga sebelum saya berikan ke masyarakat, ini sudah di-treatment. Langsung saya sendiri yang mengaplikasikannya dulu, kemudian masyarakat mendapatkan bukti dari pupuk yang saya gunakan. Sehingga mereka itu memiliki antusias sangat tinggi untuk membuat pupuk ini. Oke, apakah kegiatan ini juga membangun ekosistem yang baik, artinya pelestarian lingkungan sehingga mulai dari pupuk organik, jadi lahirlah tanaman-tanaman organik yang juga menularkan kepada petani-petani cengkeh di sana. Artinya lingkungan di sana lebih lestari, Mbak. Jadi kolaborasi antara pendidikan dan lingkungan ini sangat kuat, Mas. Jadi siswa yang belajar di Yayasan Project Joti Bali ini secara kognitif itu nyaris juara di kelasnya. Semua yang ikut terlibat di Yayasan Project Joti Bali dari SD, SMP, SMA itu juara di kelasnya. Kemudian dari lingkungan, tentunya ini juga akan menjadi dampak positif juga karena sampah yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan dan dipilah serta diolah. Dan kemudian selain itu juga kita juga memanfaatkan sampah itu untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari seperti petani. Misalnya kita kan tidak harus membeli pupuk kimia lagi karena sudah ada pupuk organik. Tentunya ini membawa dampak yang positif karena petani lebih sehat, kemudian biaya pembelian pupuk kimia dibatasi karena kita sudah bisa membuat pupuk sendiri seperti itu. Ini tentunya akan menjadi hal yang sangat positif karena kita adanya kolaborasi pendidikan dan lingkungan. Kita cerdas secara kognitif, lingkungan juga bersih seperti itu. Yang menjadi pertanyaan dari kegiatan kompleks ini hingga menyentuh ke lini masyarakat juga, bahkan concern kepada lini pertanian yang dimana memang di sana jumlah ekonominya, penopang ekonominya juga berasal dari petani cengkeh. Ini kan pasti kegiatan ini membutuhkan banyak tenaga pekerja begitu. Ini siapa saja, Mbak, yang rela menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan ini? Panjang loh ini. Kalau dari tutornya masih saya ambil dari pendidikannya. Kalau dari tutornya itu adalah relawan dari penduduk desa setempat, kemudian dari komunitas lainnya yang memang satu visi misi dengan yayasan kami, kemudian ada mahasiswa, terutama mahasiswa dari Politeknik Ganesha Guru. Kemudian dalam pengelolaan sampah menjadi pupuk yang nanti bisa diberikan ke petani itu adalah petani itu sendiri yang membuat. Karena kami mengedukasi. Kita kumpulkan petani-petani yang siap membuat pupuk dari ekoenzim ini, jadi kita kumpulkan. Kemudian yang membuat ekoenzim ini adalah petani itu sendiri. Kayak gitu. Jadi kita tidak harus mencari karyawan banyak untuk bergerak, tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita berkolaborasi
kita tidak bisa bergerak sendiri, perlu adanya kolaborasi dari pemerintah setempat, kemudian komunitas lainnya, dan juga yayasan saya sendiri yang menjadi fasilitator untuk ini. Karena kedepannya dampaknya tidak hanya di desa, tetapi keluar desa dampaknya. Kita melihat jangka panjangnya, bahwa ketika kita mulai melakukan aksi Aku Sayang Bumi, maka itu bisa berlanjut ke desa-desa yang lainnya. Dan desa kami menjadi desa percontohan itu ke depannya, Mas. Jadi kita tidak perlu mencari orang untuk bergerak, tapi orangnya langsung bisa dimanfaatkan atau diberdayakan seperti itu. Bisa diberdayakan ya, dimanfaatkan untuk meraih strata sosial yang lebih baik sehingga kehidupannya juga membaik, begitu Mbak Komang ya? Iya, Mas. Nah, terakhir Mbak Komang, pesan apa yang ingin disampaikan dalam perjalanan ini? Apakah juga pemerintah juga ikut akhirnya andil dalam kegiatan ini setelah melihat adanya kegiatan teman-teman dari Project Jotai begitu ya, untuk aktif memberikan Joti begitu, mohon maaf, untuk aktif memberikan edukasi dan juga literasi di sana terkait karakter bahkan sampai menyentuh ke ranah-ranah sosial. Jadi peran dari masyarakat, terutama dari pemerintah setempat, tidak hanya dari pemerintah desa, tetapi juga dari Dinas Lingkungan Hidup, itu sudah mendukung kegiatan kami. Bahkan di tahun 2024 ini saya menjadi nominator penerima Kalpataru. Itu pengumumannya belum ada karena baru selesai verifikasi dan validasi. Itu tentunya kenapa bisa menjadi booming ini kegiatan saya, tentunya pasti adanya dukungan dari pemerintah. Dan harapan saya ke depannya adalah ketika kita berpendidikan tinggi, tidak hanya untuk memperkaya diri, tetapi bagaimana kita berdampak kepada lingkungan. Dan kita harus menjadi agen perubahan untuk menjadikan kehidupan lebih baik lagi. Dan kebetulan hari ini adalah hari pendidikan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan. Semoga pendidikan di Indonesia bisa dapat menjadikan generasi emas bangsa seperti itu. Oke, terakhir mimpi apa yang ingin dicapai di kemudian hari? Tentunya saya memang dari awal mendirikan yayasan ini adalah satu mimpi yang sangat saya ingin wujudkan adalah membuat sekolah desa gratis. Jadi kalau berbicara gratis pasti orang sedikit nyinyir ke saya. Bagaimana pembayarannya, operasionalnya bagaimana. Sekolah gratis yang saya maksud ini adalah anak-anak yang kurang mampu yang bersekolah di yayasan ini, di sekolah ini nantinya, itu akan disponsori oleh kakak asuh, orang tua asuh. Jadi memang anak-anak itu tidak mengeluarkan uang sama sekali, tapi ada sponsor yang membiayai untuk sekolah di sini. Dan sekolah ini saya sudah juga memberi namanya adalah Beauty School, yang memang ini yang menjadi mimpi saya yang masih belum kesampaian, Mas. Karena terbentur dana untuk pembangunan gedung. Bahkan gedung di Yayasan Project Joti Bali tempat anak-anak belajar ini sudah mulai tidak kondusif karena atapnya sudah bocor. Sehingga saya ingin orang-orang dermawan yang bisa sponsor untuk kegiatan kami, terutama untuk mewujudkan pembangunan gedung. Kami juga di yayasan tidak henti-hentinya berusaha untuk mencari dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa mewujudkan mimpi besar ini. Baik, mimpinya luar biasa, dipupuk pelan-pelan begitu, mulai dari pendidikan secara kognitif anak-anak diajarkan literasi, mulai karakter juga mengikuti begitu sehingga kualitas pendidikan di sana membaik, kualitas hidup juga membaik, yang terus dilakukan oleh Komang Anik Sugiani yang juga berbagi kepada teman-teman di Halo Indonesia. Terima kasih telah berbagi pengalaman Anda, terima kasih telah berbagi perjalanan Anda, sungguh menginspirasi. Selamat beraktivitas Mbak Komang. Usai jeda kami akan mengajak Anda melihat aksi mengubah sampah menjadi kreasi bernilai jual. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.